Pertanyaan saya, Pak, apa sih maksud dari pembangunan berkelanjutan ini? Seandainya itu menjadi kewenangan daerah, maka bukan sekarang, mungkin 10 tahun lalu itu sudah bisa kita perbaiki dan mungkin kondisinya jauh lebih baik dari sekarang. Pemerintah daerah tidak mau ada program yang terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini saya Enhana Tarbiyatun Nisa bisa menemani kamu dalam podcast Kominfo Talk. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luwu Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di podcast Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini di studio Kominfo Talk telah hadir seorang tamu yang akan menemani saya berbincang terkait dengan hal-hal informatif yang akan menambah wawasan kamu. Nah, di podcast ini hari ini kita akan membahas terkait dengan pembangunan berkelanjutan, tentunya bersama dengan narasumber yang sedikit banyak sudah tahu nih terkait dengan pembangunan yang ada di Luwu Timur. Langsung saja kita sapa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, Bapak Syamudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah siap untuk membagikan wawasan Insya Allah hari ini? Siap dengan Mbak Hana. Siap dengan Mbak Hana. Oke Pak. Kita langsung saja ya Pak ya. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan di suatu daerah, ini kan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan. Sebagaimana dengan visi Luwu Timur ini sangat jelas bahwa berkelanjutan, lebih maju, berlandaskan nilai agama dan budaya. Kembali kita melihat tupoksi PUPR, yakni melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang demi terciptanya pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan saya Pak, apa sih maksud dari pembangunan berkelanjutan ini? Ya, Mbak Hana, jadi sebelum saya menjelaskan itu, perkenalkan saya Syamudin yang alhamdulillah diberi amanah menjadi Kepala Dinas PUPR sejak tanggal 26 Juli tahun 2021, sudah tahun kedua, memasuki tahun ketiga. Di tugas saya sebagai Kepala Dinas PUPR, tentu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, kaitan dengan itu, sesuai dengan visi Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan lebih maju, berlandas nilai agama dan budaya, maka Dinas PUPR mengambil bagian di situ. Tentu dalam hal penyediaan infrastruktur dan lingkungan yang memadai. Nah, berkelanjutan itu artinya bahwa apa yang kita lakukan hari ini, terutama pengembangan infrastruktur, itu adalah bagian dari masa lalu. Dan yang kita lakukan hari ini tentu menjadi potret untuk kegiatan yang akan kita lakukan pada saat atau pada masa mendatang. Itu yang dimaksud dengan berkelanjutan. Oke, itu maksud dari pembangunan berkelanjutan. Ini kita lebih fokus ke Dinas PUPR ini Pak ya. Boleh dijelaskan Pak lebih detail, apa-apa saja sih yang menjadi tugas yang dimaksud dalam pekerjaan umum dan penataan ruang ini? Baik, jadi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kebetulan sekali sesuai dengan amanah peraturan Bupati bahwa kami mengampuh ada 5 bidang, tambah 1 sekretariat. Bidang-bidang itu antara lain satu bidang Bina Marga, yang itu mengurus jalan dan jembatan. Kemudian ada bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya ini mengurus bangunan gedung, air bersih, sanitasi, dan termasuk perizinan. Kemudian ada bidang sumber daya air. Nah, bidang sumber daya air ini yang mengurus tentang sarana prasarana keairan, termasuk saluran irigasi, sungai, dan seterusnya. Kemudian ada bidang tata ruang. Nah, tata ruang ini yang mengatur tentang bagaimana menata dan mengatur ruang-ruang yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Seperti kita ketahui, ini ruang kita sangat terbatas karena dominan kawasan hutan, terutama hutan lindung.
Nah, oleh sebab itu perlu memang kita atur secara baik sehingga fungsi peruntukannya itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian satu yang terakhir adalah bidang jasa konstruksi. Nah, bidang jasa konstruksi ini yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat di bidang jasa konstruksi. Katakan misalnya ada masyarakat kita yang butuh difasilitasi untuk keterampilan tenaga konstruksi, misalnya tenaga terampil tukang, kemudian tenaga mandor, tenaga pelaksana dan seterusnya. Kira-kira begitu gambaran secara umum di Dinas PUPR. Berarti cukup banyak sekali tugas yang diemban oleh banyak. PUPR ini Pak ya. Ada jalan, jembatan, kemudian air, tata ruang, konstruksi. Namanya juga pekerjaan umum, semua yang umum dikerjakan. Betul sekali Pak. Silakan. Nah, saya tertarik untuk berbicara terkait dengan jalan ini Pak. Siap. Jadi kalau kita berbicara soal jalan Pak, ini kan termasuk dari infrastruktur utama yang sangat penting yang menjadi konektivitas penghubung yang bisa dijadikan acuan suksesnya pembangunan dalam suatu pemerintahan. Selama kepemimpinan Bapak, atau boleh dijelaskan secara umum, apa saja sebenarnya capaian dari Dinas Penataan Umum dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejauh ini yang bisa dibanggakan sekaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan ini? Ya. Baik, makasih Mbak Hana. Jadi khusus untuk infrastruktur jalan yang diampu oleh teman-teman bidang Bina Marga, ini alhamdulillah sejak 2 atau menjelang 3 tahun terakhir ini tentu ada beberapa capaian yang kita sudah rasakan, kita sudah capai. Antara lain adalah kita sudah membangun jalan dari jalan kerikil menjadi jalan aspal itu sudah sejauh 17,5 km. Itu tahun 2021 ke 2022. Untuk 2023 ini kita ada target 10 kilo lagi. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kemudian untuk jalan beton itu sampai dengan 2022 sudah ada 10,94 km, dan jalan yang ditingkatkan dari jalan tanah menjadi kerikil ada lebih dari 100 km, dan beberapa peningkatan jalan lainnya. Tentu kalau saya boleh contohkan, yang paling terasa di masyarakat kita adalah bagaimana wilayah yang tadinya terisolir ini secara bertahap kita mulai buka, dan tentu harapan kita bisa memudahkan aksesibilitas masyarakat kita ke wilayah yang dimaksud. Contoh misalnya di sekitar atau di wilayah Mahalona Raya. Ya, Mahalona Raya ini dari tahun ke tahun kita terus melakukan penganggaran. 2021 ini kemarin kita anggarkan kurang lebih 8 miliar, kemudian ditambah dari BKK ada 10 miliar, jadi sekitar 18 miliar kita sudah anggarkan. Tahun ini ada 5 miliar lagi kita tambahkan, dan insya Allah tahun depan kita ancang-ancang ada 5 miliar lagi. Harapan kita tentu kalau akses ini terbuka, maka bukan saja wilayah Mahalona, tapi boleh jadi kita maksimalkan akses ke Bantilang Raya melalui akses darat. Jadi orang tidak, kalau ke Bantilang tidak harus melalui akses danau lagi, menggunakan kapal, tapi bisa melalui akses darat. Nah, ini juga tahun ini kita sudah mulai melakukan itu, sehingga jalan dari Mahalona ke Bantilang tahun ini kita anggarkan kurang lebih 3,5 miliar untuk perbaikan jalan. Untuk perbaikan jalan. Belum lagi jalan-jalan lain di beberapa kecamatan yang sudah kita lakukan perbaikan. Itu untuk daerah untuk yang daerah, bisa dikatakan terisolir dalam artian pedalaman ya Pak ya? Iya. Mau saya yang selama ini, saya ingat sekali kalau Mahalona Raya ini pada awal kita di Luwu Timur 2004-2005, kalau kita berangkat pagi dari Luwu Timur ke Mahalona itu bisa sampai di sana sore atau malam hari. Alhamdulillah sekarang dari Malili ke Mahalona kita bisa tempuh kurang dari 2 jam. Itu tentu karena ada perbaikan sarana prasarana jalan. Luar biasa sekali memang pencapaian dari Dinas PUPR sejauh ini ya Pak. Tapi ini menarik Pak, karena kalau di daerah Mahalona saja diperbaiki, ada banyak sekali keluhan masyarakat nih Pak. Contohnya di Jalan Poros Maliliwotu ini. Itu kan kalau kita lihat ada banyak sekali, bukan banyak sekali, tapi ada beberapa lubang yang bisa membahayakan pengguna jalan. Sama halnya dengan drainase sepanjang Jalan Samratulangi dari BSSB ini. Nah, ini tanggapan Bapak sebagai
Kepala Dinas PUPR bagaimana nih Pak terkait dengan permasalahan ini? Kalau yang di daerah Mahalona saja diperbaiki, bagaimana dengan yang jalan poros ini, ya, Pak? Betul. Ya, kalau soal jalan poros mulai dari Burau sampai di batas Sulawesi Tenggara, sebenarnya ini bukan baru sekarang menjadi kerisauan kita, sudah jauh hari bahkan di awal Luhut Timur. Hanya saya kan persoalannya ini di masalah kewenangan. Oh, kewenangan. Karena itu masuk status jalan nasional, sehingga oleh pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk memperbaiki. Seandainya itu menjadi kewenangan daerah, maka bukan sekarang, mungkin 10 tahun lalu itu sudah bisa kita perbaiki dan mungkin kondisinya jauh lebih baik dari sekarang. Hanya saja karena kita terbatas di kewenangan, sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Termasuk yang Mbak Hana sampaikan tadi soal drainase. Itu menjadi alat kelengkapan jalan, sehingga sulit bahkan tidak bisa kita lakukan. Pengalaman kita kemarin di Salucio yang kita lihat kemarin, pernah kita masuk di situ melalui APBD, tapi itu rupanya setelah kita diberi izin oleh kementerian melalui Balai Besar Jalan di Makassar, kita lakukan itu, tapi ternyata selesai masalah infrastruktur jalannya, tapi ada masalah lain yang ditinggalkan. Masalah lain? Iya, masalahnya adalah di penatausahaan aset. Karena tidak bisa kita mencatat aset di balai karena daerah yang bangun, sehingga proses mutasi asetnya ini yang makan waktu lama. Baru itu kita lakukan kalau tidak salah tahun 2013, kurang lebih 10 tahun, baru tahun ini itu selesai penyerahan asetnya. Sehingga oleh balai juga tidak bisa melakukan kegiatan di atasnya, tidak bisa mengaspal, pelebaran jalan karena ada aset kita di atasnya. Itu juga persoalan aset, persoalan kewenangan. Kembali masalah perbaikan jalan ini, Pak. Permasalahan jalan ini maksud saya. Mungkin boleh di-share nih Pak pengetahuan sekaitan dengan kewenangan ini. Yang mana yang bisa dikatakan jalan yang menjadi kewenangan nasional, mungkin ada kewenangan provinsi, dan yang mana jalan yang menjadi kewenangan daerah, supaya masyarakat kalau punya keluhan tidak serta-merta menyalahkan, aduh pemerintah Kabupaten Luhut Timur seperti ini, ada jalan rusak tidak diperbaiki. Mungkin boleh Pak informasinya. Jadi soal kewenangan jalan itu diatur dengan SK. Kalau dia kewenangan nasional berarti SK-nya dari kementerian. Jadi dia menetapkan nama-nama ruas jalannya. Misalnya kewenangan jalan nasional atau jalan pusat itu diatur, contoh misalnya mulai dari ruas Burau Tarengge. Itu Burau Tarengge ada disebutkan nanti di lampiran SK-nya, itu masuk kewenangan pusat. Sampai di batas Sulawesi Tengah di Kayulangi sana di Desa Kasintu. Kemudian Tarengge ke batas Sulawesi Tenggara itu juga masuk di kewenangan nasional. Itu semua diatur melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Nah, kemudian untuk ruas jalan provinsi itu juga diatur melalui SK Gubernur. Di Luhut Timur ini hanya ada satu ruas yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu ruas Usuk, Tole-Tole, Landangi sampai Matano Nuha. Itu masuk di ruas kewenangan provinsi. Itulah sebabnya kita tidak bisa memperbaiki itu jalan yang berarti itu kewenangan provinsi dari Usuk sampai ke Nuha seberang, karena itu kewenangan provinsi. Meskipun tahun ini ada oleh pemerintah provinsi itu dianggarkan kurang lebih 18 miliar untuk perbaikan ruas itu, tapi itu dimulai dari batas Nuha ke sini, sehingga masyarakat kita yang di sekitar Landangi, Tole-Tole ini belum tersentuh karena rupanya pemerintah provinsi lebih mengutamakan batas dari Sulawesi Tengah. Kemudian untuk ruas kabupaten tentu ini menjadi kewenangan kita dan itu sudah diatur dengan SK Bupati. Baru-baru ini kita perbaharui di tahun 2023 ini dan sudah kita tetapkan mana-mana ruas yang menjadi kewenangan kabupaten. Termasuk nanti yang menjadi kewenangan desa, karena ada beberapa jalan yang menurut kita tidak perlu kabupaten masuk. Dengan dana BKK yang menjadi kebijakan Bapak Bupati melalui desa, dititip di desa, boleh jadi ada jalan-jalan lingkungan, mungkin jalan-jalan setapak yang oleh desa bisa kerjakan itu. Sehingga memang kita sudah pilih, ya mulai dari jalan
kabupaten sampai jalan desa kita sudah atur di SK Bupati itu. Oke, saya rasa cukup jelas untuk pembahasan jalan ini ya Iya, Pak ya. sangat. Ternyata kewenangannya tidak serta-merta Tidak sepenuhnya serta-merta, dipegang oleh kabupaten, Iya. tapi sudah ada pembagiannya. pembagian. Wewenangnya ada di nasional, di pusat dengan di provinsi. Oke, kita lanjut ke bangunan nih Pak. Ya. Bangunan ini kan menjadi tugas pokok dan fungsi PUPR juga. Sejauh ini sudah berapa bangunan yang sudah dibangun Oh ya, oleh jadi PUPR? untuk PUPR jadi kita mulai start di RPJMD 2021 visi misi Bapak Bupati. Jadi sejak 2021 sampai dengan hari ini kita sudah membangun ada 11 unit yang kita sudah bangun. Di antaranya adalah beberapa kegiatan yang kita anggarkan melalui hibah, yaitu misalnya kantor Koramil. Tahun 2021 kita bangun kantor Koramil, Wotu dan Malili. Kemudian 2022 kita bangun Mangkutana dan Nuha. Semua ini menjadi program di Dinas PUPR, tapi di penganggaran kita melalui dana hibah. Sehingga pada saat selesai itu kita akan serahkan penggunaannya ke instansi yang akan menggunakan, terutama instansi vertikal. Kemudian ada kantor Polres yang kita sudah bangun sejak 2021, ada rumah dinas kejaksaan, rumah jabatan pengadilan, dan seterusnya. Kemudian 2022 kemarin kita bangun mes di Jakarta. Kalau Mbak Hana ke Jakarta boleh, boleh coba-coba kita menikmati. Alhamdulillah suasana mes kita sampai di dalam kamar itu beda-beda tipis dengan hotel lah. Kalau hotel-hotel di Jakarta kelas bintang 3 bolehlah kita samakan dengan mes kita. Alhamdulillah sangat nyaman, sangat representatif, dan yang paling penting itu bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat kita, masyarakat Luwu Timur yang kebetulan ada kepentingan di Jakarta. Kemudian ada kita lanjutkan Polres, kemudian Islamic Center, dan ada di gedung serbaguna di Wasponda. Oke, saya mau menitik beratkan di Islamic Center ini Pak. Oh iya. Oke. Islamic Center, kalau kita berbicara Islamic Center, usia Luwu Timur ini kan sejauh ini sudah 20 tahun. Betul. Namun baru di pemerintahan ini pembangunan Islamic Center ini baru dimulai. Memang sebelumnya sudah ada wacana tapi tidak terbangun-bangun. Baru di tahun ini ada pembangunan Islamic Center. Kenapa Pak? Kenapa Islamic Center baru bisa dibangun di pemerintahan ini? Ya, itulah mungkin sebab kenapa salah satu visi dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur memasukkan satu kata berkelanjutan itu, karena ada beberapa program kita yang sudah kita canangkan dari awal, bahkan sudah kita lakukan tapi tidak tuntas. Dan saya mengapresiasi, tentu saya angkat jempol ke beliau Bapak Bupati bahwa dengan kondisi seperti itu, bahwa banyak bangunan kita yang tidak terlaksana dan bahkan ada yang mangkrak, kemudian disinkronkan dengan visi beliau, maka beliau memutuskan bahwa semua proyek yang pernah kita canangkan, bahkan mungkin yang mangkrak, itu kita selesaikan. Termasuk Islamic Center yang Mbak Hana pertanyakan tadi. Islamic Center ini saya juga tahu betul karena dari awal Luwu Timur saya sudah bergabung menjadi pegawai di Dinas PU, dan saya tahu betul sudah 3 bupati dan bahkan sudah masuk periode keempat ini, baru periode kali ini kita mulai melanjutkan. Mulai dari periode Bapak Andi Hatta Marakarma, kemudian almarhum Bapak Torik Husler, kemudian Pak Irwan Barisam. Ini selalu kita canangkan bahwa kan sudah beberapa kali melakukan peletakan batu pertama, tapi baru kali ini kita lakukan. Tentu sekali lagi bahwa dasar pijakannya pemerintah daerah tidak mau ada program yang terbengkalai, apalagi kalau yang sudah kita lakukan. Nah, Islamic Center ini yang awalnya kita sebenarnya merencanakan melalui swadaya, tapi rupanya itu sangat tidak mungkin karena anggarannya lumayan besar.
kita hitung-hitung kalau tuntas satu bangunan itu bisa menelan biaya sampai 46 miliar. 46 miliar Ya, untuk pembangunan untuk pembangunan Islamic Center. Itu pun estimasi kita di tahun 2021. Nah, kalau kita akan selesaikan nanti 2024 atau 2025, boleh jadi lebih dari 50 miliar. Sehingga tentu tidak bisa dengan swadaya, sehingga butuh kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Ya. Target rampung untuk Islamic Center ini tadi diperkirakan 2024-2025 selesai ya Pak ya? Iya, sebenarnya Bapak Bupati ingin sekali supaya ini rampung di 2024. Tapi rupanya fakta di lapangan dengan berbagai macam kendala, berbagai macam masalah, ini kemungkinan agak sulit. Kenapa? Karena tahun pertama kita letakkan anggaran kurang lebih 15 miliar. Itu hanya sampai pada pekerjaan struktur lantai 2, baru di plat lantainya. Tahun ini sebenarnya kita merencanakan mendesain untuk menutup atapnya dengan kubah dengan struktur baja, kemudian lapis atap enamel namanya. Tapi setelah kita menghitung-hitung waktu sisa tender, ini rupanya tidak bisa selesai, sehingga kita pangkas sebagian anggarannya, kita alihkan ke 2024 yang akan datang, sehingga tersisa tahun ini kurang dari 8 miliar hanya untuk pekerjaan struktur rangka bajanya saja. Jadi perkiraannya nih Pak, target rampungnya kira-kira di tahun berapa? Diperkirakan mungkin 2025 baru bisa fungsional, 2025. Masih seputar Islamic Center Pak. Ya. Ini kan menjadi satu terobosan baru yang ada di tahun ini. Kira-kira kapasitas tampung yang akan dimuat oleh Masjid Islamic Center ini dan peruntukannya nanti untuk apa? Apakah ini hanya sekedar untuk sebagai tempat ibadah atau ada pusat kegiatan lain yang nantinya akan dipusatkan di Islamic Center? Ya. Jadi untuk Islamic Center ini kita perkirakan bisa menampung jamaah untuk beribadah sampai 1.000 orang, dan kegunaan lain selain tempat ibadah tentu untuk kegiatan syiar Islam lainnya. Antara lain misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya ada pengajian, kemudian ada tabligh akbar, kemudian di lantai bawah itu, di lantai 1 itu kita gunakan untuk tempat-tempat kegiatan syiar Islam lainnya, dan termasuk kita peruntukan jika ada ormas-ormas Islam yang akan menggunakan untuk sarana fasilitas sekretariat atau kantor untuk ormas dimaksud, itu bisa saja digunakan, karena ada beberapa ruang kita akan siapkan di bawah, terutama untuk pengembangan syiar Islam ini. Luar biasa sekali. Semoga pembangunannya segera dirampungkan dan berfungsi sebagaimana mestinya Pak. Ini terakhir ini, saya tertarik untuk menanyakan ini ke Kadis PUPR. Beberapa dinas kemarin yang sudah podcast ke sini menyampaikan beberapa inovasi yang ada di dinas-dinas mereka. Apakah dinas PUPR juga mempunyai inovasi yang mengikuti perkembangan zaman terkait dengan tupoksi dari dinas PUPR sendiri, Pak? Iya, terkait inovasi sebenarnya ada beberapa yang kita sudah lakukan, tapi ini rupanya tidak bisa kita kembangkan karena itu tidak by aplikasi. Oleh karena itu di 2 tahun terakhir ini saya dorong teman-teman di bidang untuk membuat beberapa inovasi yang kira-kira bisa kita upgrade terus sampai pada saatnya nanti itu bisa kita gunakan maksimal. Contoh misalnya ada program namanya SIMPAI, Sistem Informasi Pencatatan Aset Infrastruktur. Aset infrastruktur ini adalah persoalan yang sangat rumit dan dari tahun ke tahun ini menjadi catatan BPK pada saat pemeriksaan. Kenapa? Karena selama ini pencatatan kita masih selalu manual, dan itu hampir setiap ada penambahan aset itu tidak lakukan updating data. Ini yang jadi kenapa perangkatnya tidak ada. SIMPAI. Iya, oleh karena itu SIMPAI ini hadir. Harapan kita dengan adanya itu maka bisa kita melakukan pengupdatean, masyarakat juga bisa mengakses secara langsung melalui aplikasi itu, melalui Android, dan tentu ini juga bisa menjadi acuan kita pada saat kita membutuhkan data aset yang kita butuhkan untuk memudahkan kita mencari data aset. Oke Pak, terakhir sebelum saya menutup
podcast hari ini karena kita dibatasi oleh waktu, Pak. Boleh mungkin disampaikan harapan-harapannya, harapan-harapan ke depan untuk Luwu Timur ini. Silakan, Pak. Oh ya. Sebelum itu mohon maaf, saya tadi lupa sampaikan masih ada 2 inovasi kami. Ada 2 inovasi kami, ada satu namanya Sinaga Jakon, ini juga sistem informasi tenaga kerja jasa konstruksi yang di bawah naungan bidang Jakon. Ini juga aplikasi juga, dan tentu mirip-mirip itu, tapi dia lebih khusus ke tenaga Jakon. Dan satu lagi ada namanya Bank Jajah, Bank Data Jalan dan Jembatan. Ini semua berbasis aplikasi, dan dengan harapan bahwa dari 3 inovasi ini bisa memudahkan pekerjaan kita di bidang PUPR. Nah, Mbak Hana, ada yang saya kira dari seluruh yang kita bincangkan hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita, kalau kita tidak bekerja sama dan berkolaborasi, itu tentu tidak bisa kita capai apa yang kita harapkan bersama. Oleh karena itu, harapan kami tentu dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU yang lumayan besar dan banyak, tentu kolaborasi dan kerjasama terutama di internal Dinas PUPR dan semua stakeholder terkait ini sangat kita butuhkan dalam rangka bagaimana memaksimalkan tugas-tugas di bidang kepeuan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini membagikan wawasan, insight, dan informasi kepada masyarakat. Jangan bosan-bosan dan kami tunggu terus gerakannya dari Dinas PUPR demi pembangunan berkelanjutan. Oke, Sobat Kominfo, demikian perbincangan saya kali ini. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan podcast Kominfo Talk Pembincang Luwu Timur. Saya Hana Tarbiatunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.